Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Arju an takunu kullukum bi khair. Zadanallahu ilman wa rizqan wa hirsan. Ayyuhat tullab, hadzal yawm sanadrusul lughatal arabiyyah. Nabtadi'u dirasatana bil basmalati wad du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik kelas 4, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Dan hari ini kita masih belajar ad-darsur rabi', pelajaran 4, afradul usrati, anggota keluarga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan mufrodat atau kosakata di bab 4 ini, dan juga kita sudah membacakan sebuah cerita tentang seorang bernama Umar dan keluarganya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya, yaitu tentang tata bahasa atau bahasa Arabnya al-qawaidu. Tata bahasa yang akan kita pelajari hari ini adalah ismul isyarah, yaitu kata tunjuk. Adik-adik kelas 4, ismul isyarah atau kata tunjuk adalah suatu kata yang biasa digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau seseorang. Benda atau seseorang tersebut ada yang dekat dari kita, ada juga yang jauh dari kita. Nah, dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan suatu benda atau seseorang yang dekat dari kita, biasanya kita mengungkapkan dengan kata ini. Untuk benda yang jauh atau orang yang jauh, kita biasanya mengungkapkan dengan kata itu. Nah, itu adalah kata tunjuk. Ismul isyarah atau kata tunjuk, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ismul isyarah atau kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang jaraknya dekat dari kita. Yang kedua adalah ismul isyarah atau kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang jaraknya jauh dari kita. Untuk menunjukkan suatu benda yang jaraknya dekat dengan kita, biasanya bisa kita pegang atau bendanya ada di samping kita. Yang digunakan dalam bahasa Arab adalah menggunakan kata hadza atau hadhihi. Hadza atau hadhihi artinya adalah ini. Hadza digunakan untuk kata benda mudzakkar atau laki-laki, sedangkan hadhihi digunakan untuk kata benda muannats atau perempuan. Sedangkan untuk menunjukkan suatu benda yang jaraknya jauh dari kita, maka yang digunakan adalah menggunakan kata dzalika atau tilka. Dzalika dan tilka artinya adalah itu. Dzalika digunakan untuk kata benda mudzakkar atau laki-laki, sedangkan tilka digunakan untuk menunjukkan suatu benda muannats atau perempuan. Sekarang adik-adik perhatikan tabel pada halaman 72. Pada tabel ini kita bisa menemukan contoh-contoh ismul isyarah atau kata tunjuk yang sudah disesuaikan penggunaannya sesuai dengan kata benda yang ditunjukkannya. Kita mulai dari
kolom yang sebelah kanan dulu. Contoh yang pertama adalah hadza tilmidun. Artinya adalah ini murid laki-laki. Ismul isyarah atau kata tunjuk yang digunakan adalah hadza. Karena tilmidun itu artinya murid laki-laki. Contoh yang kedua adalah hadhihi tilmidatun. Artinya ini murid perempuan. Ismul isyarah atau kata tunjuk yang digunakan adalah hadhihi. Kenapa bukan pakai hadza? Karena tilmidatun itu artinya adalah murid perempuan. Contoh yang ketiga adalah dzalika fallahun. Artinya itu petani laki-laki atau itu pak tani. Ismul isyarah atau kata tunjuk yang digunakan adalah dzalika. Kenapa bukan pakai tilka? Karena fallahun itu adalah jenisnya laki-laki. Contoh yang keempat adalah tilka fallahatun. Artinya adalah itu petani perempuan. Ismul isyarah atau kata tunjuk yang digunakan adalah kata tilka. Kenapa? Karena fallahatun adalah artinya petani perempuan. Jadi fallahatun itu menunjukkan benda atau seseorang yang berjenis muannas atau perempuan. Selanjutnya kita beralih ke kolom yang di sampingnya, kolom sebelah kiri. Contoh yang pertama adalah hadza hasyimun. Artinya ini Hashim. Kata yang digunakan, ismul isyarah yang digunakan adalah hadza. Karena Hashim itu adalah laki-laki. Contoh yang kedua adalah hadhihi faridatun. Artinya adalah ini Faridah. Ismul isyarah yang digunakan adalah kata hadhihi. Kenapa bukan pakai hadza? Untuk hadhihi faridatun yang digunakan adalah kata hadhihi karena faridatun itu, faridah adalah seorang perempuan. Contoh yang ketiga adalah dzalika fauzan. Artinya itu fauzan. Ismul isyarah atau kata tunjuk yang digunakan adalah dzalika. Kenapa? Karena fauzan itu adalah seorang laki-laki. Yang keempat adalah tilka Fatimatu. Artinya itu Fatimah. Ismul isyarah atau kata tunjuk yang digunakan adalah tilka. Karena Fatimah itu berjenis kelamin perempuan atau muannas. Nah, adik-adik, setelah kita membaca tabel di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa hadza dan dzalika digunakan untuk kata benda yang berjenis mudzakkar atau laki-laki. Sedangkan hadhihi dan tilka digunakan untuk kata benda yang berjenis muannas atau perempuan. Nah, adik-adik, sekarang Pak Zul akan menggunakan contoh menggunakan kata kakek dan nenek. Contoh yang pertama adalah ini kakek. Maka bahasa Arabnya adalah hadza jaddun. Kenapa yang digunakan hadza? Karena jaddun itu, kakek itu adalah laki-laki. Contoh kedua adalah ini nenek. Maka bahasa Arabnya adalah hadhihi jaddatun. Kenapa yang digunakan hadhihi? Karena jaddatun itu, nenek itu adalah perempuan. Contoh yang ketiga adalah itu kakek. Maka bahasa Arabnya adalah dzalika jaddun. Kenapa yang digunakan dzalika? Karena jaddun itu, kakek itu adalah laki-laki. Dan contoh yang keempat adalah itu nenek.
maka bahasa Arabnya adalah tilka jaddatun. Ismul isyarah yang digunakan adalah tilka, karena jaddatun itu atau nenek itu adalah perempuan. Nah seperti itu adik-adik ya, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami apa yang barusan disampaikan. Nah adik-adik kelas 4, alhamdulillah kita sudah mempelajari pelajaran bahasa Arab, yaitu tentang ismul isyarah atau kata tunjuk. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Nakhtatimu dirasatana bilhamdalati wad du'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.